alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hurrima 'alan nasi kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hurrima diharamkan, 'alan nari menyentuh api neraka, kullu hayyinin orang yang kullu hayyinin layyinin gitu, orang yang berwatak lemah lembut, layyinin sahlin qaribin minan nas, dan yang selalu akrab dengan orang lain, bisa bersosialisasi gitu. Ini kata baginda Rasul diharamkan bagi orang yang lembut hatinya, mudah bergaul gitu loh. Ya, penuh punya watak lemah lembut. Ini kata Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Jadi kita sebagai umatnya Nabi harus benar-benar punya sifat layyinin sahlin, lemah lembut, ya, qaribin minan nas, dan mudah bergaul dengan orang lain, tidak pandang bulu. Kadang-kadang kita bergaul hanya pandang bulu, hanya orang-orang tertentu yang terkadang kita dekati. Nah, tidak seperti itu. Seperti apa yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul di dalam bergaul tidak mengenal jenis, artinya tidak mengenal ras, kulit. Coba sahabat Nabi, Pak, lihat sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu ada yang karakteristiknya keras. Siapa dia? Sayyidina Umar. Ada yang karakteristiknya lembut. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Ada yang pengusaha. Siapa dia? Utsman bin Affan. Ada lagi sahabat yang memiliki ilmu, yang cerdas, yang pinter. Siapa dia? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian Nabi juga punya sahabat yang kulitnya hitam. Siapa? Bilal bin Rabah, yang tadinya bahkan kalau menurut kategori kita terhina karena masuk kategori budak. Bilal bin Rabah ini seorang budak yang dimerdekakan, lalu bergabung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan azan pertama yang dikumandangkan untuk melakukan kewajiban ibadah sholat adalah dipercayakan kepada Bilal bin Rabah yang kulitnya hitam. Sahabat Nabi ada yang miskin, ada yang kaya, ada bahkan bergaulnya Nabi dengan orang-orang Yahudi. Banyak Nabi berteman dengan orang Yahudi. Bahkan ada satu riwayat yang sering saya ceritakan, ketika baginda Rasul memberikan suapan makan kepada orang Yahudi, bukan hanya Yahudi, dia matanya buta, kemudian sudah tua, tapi dia benci sama baginda Nabi besar Muhammad. Subhanallah, Pak. Itu orang tua di pojokan pasar Madinah, ya, duduk aja, mata nggak bisa ngelihat, jalan sudah loyo, ya. Dia orang Yahudi, duduknya di pojokan pasar. Kalau kata kita mah minta-minta gitulah. Ya, dia orang Yahudi, tiap hari memaki-maki Nabi. Hei orang di pasar, jangan mau diajak sama si Muhammad tuh, dia tukang sihir, dia jahat. Hei manusia di pasar, tiap hari dihina Nabi. Dibilang tukang sihir, dibilang pokoknya segala macam diucapkan.
tapi setiap pagi Nabi memberikan suapan makan kepadanya. Subhanallah. Disuapin tuh aki-aki. Kalau lagi nyuapin dibilangin sama si aki-aki yang tadi Yahudi, anak muda yang setiap hari nyuapin aku, awas ya, jangan deketin si Muhammad tuh, orang brengsek dia tuh, kurang ajar. Coba-coba dia merubah agama yang sudah dimiliki oleh nenek moyang kita. Nabi diam aja, suapin. Ada yang keras dipapak sama Nabi, dilembutkan, dimasukkan ke mulutnya. Begitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, akhirnya Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasul yang juga putri daripada Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai putriku, apa yang belum kulaksanakan dari beberapa perbuatan terbaik yang dilakukan oleh suamimu Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada satu, hai bapakku. Apa? Beliau selalu jalan ke pojokan pasar Madinah. Dia menemukan ada orang Yahudi yang tua renta, matanya buta, selalu diberikan makan. Oh baik, kata Sayyidina Abu Bakar, aku akan laksanakan. Apapun yang ditinggalkan oleh Rasulullah, aku akan jalani dengan baik. Aku akan teruskan semua langkah-langkah amal kebaikannya. Jalanlah Sayyidina Abu Bakar ke pojokan pasar Madinah. Di sana ditemukan seorang tua buta yang sudah renta, sama lagi maki-maki. Sayyidina Abu Bakar diam aja, suapin Sayyidina Abu Bakar. Dimakan sama orang Yahudi itu. Beda nih, masa biji ketapang nggak dipapak, kata dia nih, nggak tahu gigi gue udah ompong, kasarnya gitu Pak. Lain nih, suapannya juga kurang lembut nih. Siapa kamu? Kamu beda dengan yang kemarin nih. Beda. Yang kemarin malah nyuapin aku juga dengan kelembutan. Yang aku makan tidak ada yang keras sedikit pun. Siapa kamu? Sayyidina Abu Bakar cuma menangis Pak. Menangis karena ingat dengan kebaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar sambil menjelaskan, wahai kisanak, wahai aki-aki, wahai engkong, saya ini bukanlah orang yang kemarin. Saya adalah sahabatnya. Kemana dia orang yang kemarin yang biasa memberikan makan, menyuapkan makanan ke dalam mulutku? Dia sudah meninggal dunia. Siapa dia sebenarnya? Dia adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget Pak si tua tadi, yang selama ini orang yang aku hina, yang selama ini aku maki-maki, yang namanya aku selalu jelekkan, ternyata dia yang menyuapkan makanan ke dalam mulutku dengan penuh kelembutan. Nangis Pak si aki tadi. Lalu dia panggil sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saksikan pada hari ini aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksikan aku masuk ke dalam agama Islam karena aku tertarik dengan sifatnya sahabatmu Rasulullah. Subhanallah. Jadi dengan kelembutan itu kita bisa merubah karakter orang lain. Tidak harus dengan kekasaran. Tapi kalau urusan dakwah sudah masing-masing metode Pak ya, kita lihat misalkan ada sekelas Habibana Muhammad Rizik Syihab, ada Habib Bahar bin Smith, di sana ada Habib Lutfi bin Yahya, mereka berbeda-beda. Ada Kiai Haji Syukron Ma'mun, ada Kiai Haji Abu Hanifah, ada lagi Kiai Cepot yang lucu-lucu ya. Itu metode-metode dakwah yang intinya semuanya sama, ingin mengajak kita ke jalan yang benar dan ingin mengajak kita agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya sifat lembut, bersyukurlah, insya Allah akan dijauhkan dari api neraka. Kalau kita masih punya sifat yang agak keras, sedikit temperamen kita, mari kita banyakin istighfar. Yang bisa melembutkan hati kita adalah dengan kalimat La ilaha illallah. Banyakin itu, insya Allah hati kita ini akan semakin lembut,
akan semakin bijaksana, akan lebih bisa menerima. Dan berusahalah belajar dengan apapun juga. Insya Allah hati kita akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.